Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi menarik seputar kota Parepare. Tetap bersama saya, Jauhar Manikam. Dan saya Usatun Hasanah. Berikut apa kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, Musdalifah Pawe terpilih menjadi Ketua DPD Partai Amanat Nasional Parepare untuk periode 2020-2025 melalui musyawarah daerah kelima DPD PAN Parepare yang dilaksanakan di Sekretariat PAN Parepare. Musdalifah Pawe terpilih menjadi Ketua DPD Partai Amanat Nasional atau PAN Parepare periode 2020-2025. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Parepare itu terpilih melalui musyawarah daerah atau musda kelima DPD PAN Parepare yang dilaksanakan di Sekretariat PAN Parepare pada Sabtu 13 Februari 2021. Musdalifah akan memimpin DPD PAN Parepare untuk 5 tahun ke depan setelah ditunjuk langsung oleh Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan lewat musda serentak DPW dan DPD se-Indonesia yang digelar secara virtual. Dalam pelaksanaan musda tersebut, selain Musdalifah, DPP juga menunjuk 3 formatur lainnya, yakni Muharram Mukhtar, Pangeran Kurtafati, dan Ibrahim Suwanda. PLT Ketua PAN Parepare sebelumnya, Andi Muhammad Irfan Abe berharap dengan terpilihnya Musdalifah sebagai ketua dapat menarik lebih banyak tokoh dan potensi yang bisa mendulang suara PAN nantinya. Mudah-mudahan ketua formatur dan anggota formatur bisa bekerja secepatnya untuk menyelesaikan tugas menyusun kepengurusan, dan mudah-mudahan kita berharap dalam waktu dekat ini fungsi-fungsi dan tugas organisasi bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan amanah dan melaksanakan tugas-tugas untuk pemenangan PAN di Kota Parepare. Sedangkan Ketua DPD PAN terpilih Musdalifah Pawe menyatakan siap mengemban amanah yang diberikan dan berjanji akan berupaya membuat PAN semakin besar dan diperhitungkan. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Parepare melakukan konsultasi publik terkait rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun 2022. Pada kegiatan ini, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim berharap pembangunan yang akan dilakukan nantinya dapat memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim menyambut baik digelarnya konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2022 pemerintah Kota Parepare yang bertujuan untuk menampung saran dan masukan seluruh pihak yang berkepentingan, baik masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan dan perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Parepare. Pelaksanaan forum konsultasi ini dan berharap bahwa pembahasan rancangan ini benar-benar sesuai dengan kesepakatan bersama dari berbagai pihak yang tidak terlepas dan disesuaikan dengan visi dan misi Kota Parepare. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, paradigma perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kota Parepare perlu terus kita tingkatkan. Hal ini disebabkan karena tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik secara transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik, sehingga dibutuhkan perencanaan yang lebih sistematis, terstruktur dan komprehensif. Dengan demikian, proses perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berorientasi kepada kinerja secara legal telah diupayakan agar minimal melibatkan 3 elemen, yaitu masyarakat, DPRD dan pemerintah daerah. Pelaksanaan konsultasi publik merupakan momen yang sangat strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis pada tahun 2022 seperti pemulihan ekonomi akibat dampak wabah COVID-19, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH pada acara pembukaan konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2022 Kota Parepare di ruang pola kantor Wali Kota Parepare pada Senin 15 Februari 2021. Di bagian lain sambutannya, Haji Pangerang Rahim mengatakan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Parepare, baik fisik maupun non-fisik diharapkan akan mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Turut hadir dalam kegiatan konsultasi tersebut, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Parepare, serta para lurah sekota Parepare melalui Zoom meeting. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Yayasan Baitul Mal PLN UPT Makassar melalui unit layanan transmisi dan kartu induk bersama Organisasi Sosial Masyarakat Kreatif Parepare kembali membagikan sejumlah paket sembako kepada kaum duafa. Yayasan Baitul Mal atau YBM PLN UPT Makassar melalui unit layanan transmisi dan kartu induk atau ULTG bersama Organisasi Sosial Merakyat Kreatif atau MRC Parepare kembali membagikan sejumlah paket sembako kepada kaum duafa di Parepare pada Jumat 12 Februari 2021. Staf Administrasi ULTG PLN Parepare Siti Hardianti mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin setiap tahunnya dengan tujuan untuk membantu kaum duafa yang membutuhkan. YBM PLN sendiri ini biasanya bertujuan untuk memberikan beberapa bantuan seperti sembako dan lain-lainnya untuk orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Harapannya semoga saja dengan adanya YBM PLN ini menjadi ranah bagi orang lain, semoga menjadi manfaat untuk orang lain, terus kemudian dapat memberikan juga keringanan bagi orang-orang yang memerlukan seperti itu. Hardianti berharap warga bisa merasakan betul manfaat dari adanya program Yayasan Baitul Mal atau YBM sebagai lembaga pengelola zakat bagi karyawan PLN yang berupaya untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan kaum duafa di bidang pengentasan kemiskinan. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk menarik minat masyarakat yang beraktivitas di alun-alun lapangan Andi Makassar, Kota Parepare, Dinas Kesehatan membagikan bibit tanaman usai melakukan donor darah. Hal ini merupakan bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Kota Parepare yang ke-61. Dinas Kesehatan Kota Parepare bekerja sama dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia atau PMI Cabang Kota Parepare mengadakan bakti sosial donor darah yang bertempat di alun-alun Kota Lapangan Andi Makassar Parepare pada Sabtu 13 Februari 2021. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Parepare yang ke-61 tahun 2021. Puluhan orang pendonor mendaftarkan diri, mulai dari masyarakat umum yang lagi melakukan aktivitas olahraga hingga sejumlah jajaran aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Parepare serta tim penggerak PKK kecamatan ikut serta mendonorkan darahnya. Usai mendonorkan darahnya, para pendonor dibagikan berbagai jenis tanaman, mulai dari kunyit, pepaya, jambu, dan tanaman lainnya. Selain membagikan tanaman, juga digelar pembagian masker kepada para warga yang berkegiatan di tempat publik tersebut. Kegiatan ini dimulai pukul 3 sore hingga selesai. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Rahmawati Nasir SKM Mkes mengatakan, donor darah ini adalah merupakan salah satu dari 3 kegiatan yang akan dilakukan dalam menyambut HUT Kota Parepare yang ke-61. Kegiatan lain yang juga akan dilakukan adalah pembagian sembako kepada warga yang melakukan isolasi mandiri karena terkonfirmasi COVID-19. Selain itu juga akan melakukan penyemprotan disinfektan secara massal di 4 kecamatan. Kegiatan apa yang sementara berlangsung ini? Sekarang kita melaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Parepare yang ke-61. Donor darah ini adalah salah satu dari 3 kegiatan yang akan kami laksanakan. Jadi hari ini donor darah disertai dengan pembagian tanaman bagi mereka yang sudah mendonorkan darahnya. Kemudian kegiatan yang kedua adalah pembagian sembako bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID. Jadi yang sementara isman di rumah, kami rencananya hari Senin akan membagikan sembako di 4 kecamatan. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah
penyemprotan massal yang rencananya akan kami laksanakan di hari Selasa, serentak juga di 4 kecamatan. Sahril Santi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kondisi pasar yang bersih dan tertata rapi menjadikan Pasar Sumpang Minangkabau sebagai perwakilan dari Kota Parepare pada lomba pasar tingkat nasional. Bahkan pengelola pasar optimis Pasar Sumpang dapat meraih nilai memuaskan. Pasar Rakyat Sumpang Minangkabau Kota Parepare yang menjadi duta Provinsi Sulawesi Selatan di ajang penilaian lomba pasar aman dari bahan berbahaya tingkat nasional diyakini mampu meraih nilai maksimal pada ajang tersebut. Hal ini diungkapkan Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kota Parepare Rahim SH usai melakukan pemantauan dan evaluasi jelang kedatangan tim penilai yang direncanakan dalam bulan Februari ini bersama tim dari gabungan dinas terkait diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Perhubungan. Selamat pagi masyarakat Kota Parepare. Pada hari ini hari Sabtu, Pasar Sumpang Minangkabau alhamdulillah ramai lancar, aman dan terkendali. Jadi tim yang turun dalam kesiapan untuk pasar aman, alhamdulillah kita berjalan baik, berjalan lancar. Cuman sedikit kendala terkait karena kebetulan hari ini hujan agak deras sehingga pergerakan kita, pergerakan daripada pembeli dan penjual juga terbatas. Jadi mudah-mudahan dalam kegiatan kita untuk nanti tentunya pada saat penilaian betul-betul siap. Semoga kita mendapatkan nilai atau hasil yang maksimal dalam penilaian Pasar Aman Award tingkat nasional. Mungkin seperti itu, Pak. Sebelumnya, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Makassar, Dr. Randa Hardaningsi bersama jajaran sudah melakukan kunjungan ke Parepare, serta audiens dengan Sekretaris Daerah Parepare Haji Iwan Asaat APMSI selaku Ketua Gabungan Dinas Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Parepare. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Hardaningsi dan tim pun sempat melihat dari dekat kondisi Pasar Sumpang Minangkabau. Selain memuji kebersihan dan kerapihan, Hardaningsih juga memberikan masukan untuk pembenahan Pasar Sumpang Minangkabau menjadi lebih baik. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, sejumlah sektor pendapatan mengalami penurunan seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan akibat dari pandemi COVID-19 yang melanda sejak Maret 2020. Meski demikian, pemerintah Kota Parepare tetap optimis tahun 2021 ini pemerintah akan berupaya melakukan pemulihan ekonomi dan pendapatan asli daerah Kota Parepare dapat mencapai target. Pemerintah kota melalui Badan Keuangan Daerah Kota Parepare berhasil melampaui target yang telah ditetapkan di tahun 2020 kemarin dengan penyumbang terbesar dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare. Berdasarkan hal tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare optimis pihaknya bisa mencapai target pendapatan asli daerah tahun 2021. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang ditemui beberapa waktu lalu. Meski demikian, Jamaluddin mengungkapkan sejumlah sektor pendapatan mengalami penurunan seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan akibat dari wabah COVID-19. Walaupun demikian, Badan Keuangan Daerah Kota Parepare akan berusaha semaksimal mungkin guna mencapai target PAD yang telah ditetapkan. Untuk target PAD 2021 itu kami optimis untuk ada peningkatan. Karena untuk 2020 kemarin itu kita sebenarnya oper dari secara keseluruhan. Target pendapatan asli daerah kita itu oper, dan karena itu ditunjang oleh pemasukan rumah sakit. Pemasukan rumah sakit itu baru terima 2020 itu klaim BPJS 2019. Jadi itu yang agak oper. Ditambah lagi dengan pendapatan lain-lain dari jasa deposito kita yang ada di Bank Sulselbar. Jadi kami optimis untuk 2021 ini kami bisa capai, bahkan bisa melebihi target PAD kita. Cuma untuk pendapatan asli daerah kami yang kami sendiri yang kelola itu agak sulit, itu adalah pajak
hotel, restoran dan hiburan. Karena itu sangat erat hubungannya dengan pandemi. Ya, kita lihat restoran itu kan ada pembatasan, ya, warung-warung makan, hotel, tempat-tempat hiburan atau pijat itu tidak bisa bahkan. Jadi itu sangat berpengaruh di situ untuk PAD kita. Tapi yang lain insya Allah bisa kita tingkatkan. Terkait dengan BPHTB, PBB, kami targetnya akan tingkatkan 2000. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.